Kasih, Shalom. Apa kabarnya? Puji Tuhan. Coba lihat kiri kanannya, kalau kabarnya luar biasa pasti ada senyuman dalam dirinya. Coba lihat ke kanan dan ke kiri, kalau belum senyum, senyum. Bilang begitu, senyum. Kalau suami atau istrinya nggak senyum, colek sedikit. Nah, senyum pi, senyum mi gitu. Ya Bapak Ibu yang terkasih, puji Tuhan. Dalam beberapa waktu, khususnya di tahun baru Imlek ini pasti ada yang namanya kumpul keluarga, bukan? Bertemu dengan sanak saudara satu sama lain, bercengkrama, bercanda tawa, dan pasti tidak lupa makan yang merah-merah dan menerima yang merah-merah. Amin. Wah, kalau itu diaminin. Semangat ya, makan daging dan menerima angpau, khususnya yang masih muda ini pasti senang banget ketika merayakan hari raya Imlek. Karena di situ kita dapat melihat bagaimana Tuhan terus memberkati dan kita bersuka cita bahwa sampai hari ini, sampai dengan tahun ini Tuhan senantiasa beserta dengan kita. Sekalipun Bapak Ibu dalam perjalanan kehidupan pasti tidak mulus, bukan? Tidak selamanya mulus. Tidak semulus apa ini Bapak Ibu? Nah, semulus kulit yang dikasih dengan lotion yang mahal. Kehidupan kita ada naik turunnya, ada pasang surut, namun karena iman daripada Tuhan, itu membuat kita terus menerus bertahan menghadapi gelombang kehidupan ini. Amin Bapak Ibu. Oleh karena itu pada pagi hari ini kita akan membahas satu bagian firman Tuhan yang terambil dari surat Yakobus. Surat Yakobus pasal yang pertama, ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ke-8. Yakobus pasal yang pertama, ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ke-8. Saya akan membacakan untuk Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Dari Yakobus pasal yang pertama, ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ke-8. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul perikop iman dan hikmat. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh, dan tak kekurangan suatu apapun. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati, dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan, sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu, berbahagialah setiap kita yang tidak hanya membaca dan tahu, namun melakukannya dalam kehidupan hari lepas hari. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ketika membaca teks ini, kita mau belajar kondisi pada saat itu sebenarnya bagaimana, sehingga kita dapat mengerti situasi yang dialami penerima surat ini pada zaman itu. Bapak Ibu yang terkasih, kitab Yakobus ini ditulis dalam konteks masyarakat Kristen pada abad pertama Masehi. Jemaat mula-mula, jemaat yang baru ada, baru berkumpul. Sehingga dalam setiap penjelasan yang dituliskan oleh Yakobus ini di pasal pertama khususnya, ini ada beberapa poin penting mengenai situasi yang dihadapi sebagai tujuan dari penulisan kitab Yakobus ini. Beberapa penafsir Bapak Ibu mengatakan Yakobus pasal yang pertama ini adalah suatu gambaran dari pasal-pasal selanjutnya yang ingin Yakobus bahas. Sehingga pada waktu itu
Yakobus melihat keberadaan komunitas Kristen dalam lingkungan komunitas Kristen yang sedang berkembang, Bapak Ibu. Kalau kita lihat kekristenan sekarang, apa makin merosot atau berkembang, Bapak Ibu? Berkembang tahun demi tahun. Pemberitaan kabar baik itu semakin berkembang. Begitu juga pada saat itu, gereja-gereja pertama baru berada dalam proses penyusunan ajaran-ajaran. Berarti itu bicara tentang pemahaman-pemahaman ya Bapak Ibu. Dan juga praktek-praktek peribadatan mereka. Akan tetapi komunitas Kristen pada waktu itu yang masih baru itu menghadapi berbagai jenis tantangan dan penganiayaan. Keberadaan mereka orang percaya ini sebagai minoritas, agama minoritas di bawah pemerintahan Romawi seringkali menimbulkan kesulitan dan ujian. Mungkin kita di tempat gedung seperti ini tidak terlalu merasakan, Bapak Ibu yang terkasih. Kalau kita kaitkan dengan situasi sekarang di mana ada beberapa gereja-gereja di beberapa kota yang didemo, disuruh pergi, disuruh keluar, bahkan ada teror-teror di dalamnya. Kira-kira apa yang mereka alami? Akankah mereka tetap teguh atau mereka takut? Contohnya Bapak Ibu yang terkasih, karena virus saja itu bisa membuat gereja semuanya tutup dan kita beribadah secara online, bukan? Ini adalah contoh tantangan secara fisik. Ketika ada penyakit yang melanda, apakah umat percaya bisa terpecah? Mungkin bisa. Mungkin, sangat mungkin bisa. Akan tetapi, oleh karena iman di dalam masing-masing diri kita, itulah yang membuat kita tetap dapat bersekutu. Sekalipun beberapa waktu tahun yang lalu kita bersekutunya secara online. Akan tetapi persekutuan orang Kristen tidak bisa dihancurkan. Kenapa? Karena Tuhan yang bekerja dan berkarya di dalamnya. Oleh karena itu Bapak Ibu yang terkasih, pada waktu itu Yakobus memberikan nasihat dan bimbingan praktis untuk mengatasi cobaan-cobaan tersebut, menjalani kehidupan Kristen yang kokoh di tengah-tengah kesulitan. Dan dalam bagian ini Bapak Ibu yang terkasih, Yakobus menekankan pentingnya perbuatan baik, respon dari pemahaman. Terkadang ketika orang-orang lain melihat kehidupan kekristenan, ada yang berkata seperti ini. Katanya Kristen rajin beribadah tetapi kok hidupnya seperti ini? Katanya Kristen. Karena kita tahu ada satu tokoh agama yang mengatakan bahwa saya lebih baik mengikut Kristus. Saya senang dengan ajaran-ajaran Kristus Yesus, tapi tidak dengan orang yang mengikutinya. Ada yang ingat satu tokoh agama itu siapa Bapak Ibu? Dia datang ke gereja tapi dia ditolak. Siapa Bapak Ibu? Mahatma Gandhi. Sehingga ketika kita hidup sebagai orang percaya, itu seharusnya menghasilkan buah iman yang dapat dirasakan oleh orang banyak. Sehingga Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, Yakobus menekankan bahwa kita semua yang telah percaya sekalipun menghadapi tantangan yang sulit, ingatlah di dalam kesulitan itu pasti ada buah iman yang menyertai kehidupan kita. Dan Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, Yakobus tidak hanya menulis hal-hal yang sifatnya untuk gereja, tetapi dia menulis juga tentang pesan bagi orang-orang yang miskin, tentang keadilan sosial, isu-isu keadilan sosial. Dia membahas perlakuan-perlakuan yang tidak adil bagi orang-orang yang kesulitan. Sehingga Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, melalui tulisan Yakobus ini, kita mau belajar beberapa prinsip rohani bagi jemaat Saron di pagi hari ini. Khususnya jemaat Saron. Kenapa? Ya karena kita umat Tuhan, amin. Dan pada pagi hari ini prinsip rohani tersebut
terambil dari akronim SARON tersebut. Dari akronim SARON sendiri. Ada berapa kata dalam kata SARON Bapak Ibu? Ada berapa suku kata? S, A, R, O, N. Ada 5. Sehingga pada pagi hari ini kita mau belajar kira-kira akronimnya apa saja. Untuk kita dapat menjadi jemaat SARON yang memiliki iman yang hidup dan aktif. Yang pertama Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Dimulai dengan huruf yang pertama yaitu S. Berangkat daripada persiapan program Bapak Ibu, saya memang terpikir beberapa poin ini, akronim ini, kiranya menjadi karakter khususnya untuk remaja. Tetapi ketika merenungkan bagian firman Tuhan ini, saya rasa tidak ada salahnya saya membahasnya di sini sebagai suatu poin prinsip rohani dalam kehidupan berjemaat di gereja ini. Yang pertama S, yaitu strong. Strong artinya apa Bapak Ibu? Kuat dalam iman, kuat secara pengetahuan, kuat secara mental menghadapi kehidupan ini. Di Yakobus 2 ayat 1 dikatakan, saudara-saudaraku anggaplah sebagai satu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Bapak Ibu yang terkasih, kata pencobaan di sini yang dipakai adalah peirasmos, artinya menunjuk kepada penganiayaan dan kesulitan yang datang dari dunia. Bukan yang kita cari-cari ya Bapak Ibu. Kita tes dosa, melakukan dosa. Saya bergantung gak nanti suatu saat? Tidak. Kita tidak coba-coba. Tetapi pencobaan yang dipakai di sini adalah sesuatu yang datang dari dunia. Dilanda, diperhadapkan kepada kita tantangan-tantangan tersebut. Bukan dari diri kita sendiri. Ingat ya Bapak Ibu, bukan dari diri kita sendiri. Bukan kita yang mau mencoba-coba untuk lari daripada Tuhan, mencoba dosa, tidak. Tetapi ini adalah pencobaan di mana kata yang dipakai merujuk kepada tantangan yang diperhadapkan kepada kita orang percaya. Pengujian yang kita terima itu mengembangkan iman kita sehingga semakin kuat Bapak Ibu. Teguh dan tidak berubah. Iman kita pun semakin dewasa. Makanya Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, pernah ada istilah seperti ini kan. Oh imannya itu iman kanak-kanak. Oh ini imannya iman dewasa. Iman kanak-kanak itu seperti apa? Gampang ngambek. Iman dewasa seperti apa? Oh orang yang menerima masukan dan dia melihat itu sebagai hal yang baik, dia menerimanya dengan hati yang bersuka cita. Dengan cara pandang, cara pikir yang dewasa. Dan itu dikerjakan oleh Roh Kudus yang menguasai pikiran. Amin Bapak Ibu. Kuat. Yang pertama strong. Dalam Roma 4 ayat 19 sampai 20, Rasul Paulus mengutip kesaksian hidup Abraham. Dia menuliskan seperti ini. Imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sangat lemah. Usianya 100 tahun, rahim Sarah telah tertutup. Ia tidak bimbang terhadap janji Allah. Kenapa Bapak Ibu? Karena punya iman. Umur 100 tahun, tubuhnya sudah terbatas. Sarah istrinya sudah tutup kandungan di usia seperti itu. Namun ketika dia memegang janji Allah, imannya membuat dia tetap kuat, tetap teguh berpegang kepada janji Allah. Sekalipun tubuh lemah, iman kita tidak lemah karena Tuhan yang bersama-sama dengan kita. Orang beriman itu kuat Bapak Ibu dalam segala keadaan. Karena kekuatan yang kita miliki bukan kekuatan yang bersumber dari diri kita, pengetahuan kita, pengalaman kita, kekayaan kita, relasi kita, tidak. Tetapi dari Tuhan sendiri. Sehingga kekuatan yang ada di dalam diri kita, kekuatan Kristus yang ada di dalam setiap langkah kita yang menyertai menuntun kita senantiasa membuat kita menjadi jemaat SARON yang pertama apa Bapak Ibu? Strong, kuat. Setelah kita memahami pentingnya menjadi kuat dalam iman, sekarang
Kita akan beralih ke aspek yang berikutnya Bapak Ibu dari hidup beriman. Yaitu bagaimana kita bisa tetap aktif dan bergerak memberitakan kabar baik. Sehingga akronim A yaitu aktif. Yang pertama strong, yang kedua aktif. Terus belajar, terus bergerak, tidak diam ketika menerima kabar baik dan kita mau memberitakan kabar Injil tersebut terus menerus. Yakobus 1 ayat 3 dia katakan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Orang beriman itu optimis Bapak Ibu. Optimis, selalu ada pemikiran yang baru dalam relasi dia dengan Tuhan. Tuhan, apakah aku selama ini menjauh daripadamu? Atau aku sudah sungguh-sungguh, aku mau terus dipakai Tuhan. Aku tidak bisa diam hanya seperti ini. Aku mau bekerja, aku mau melayani bagi kemuliaan Tuhan. Dan iman yang aktif ini membuat orang sangat produktif. Sehingga dalam beberapa wawancara dengan orang-orang entrepreneur luar negeri, saya pernah dengar dikatakan ada satu bapak yang bilang seperti ini. Bapak, apakah yang engkau mau untuk masa depan anak-anakmu? Si bapak ini menjawab apa kira-kira Bapak Ibu? Oh, dia akan sukses, dia bisa memanage, dia memiliki pengetahuan dan sebagainya. Tidak, dia tidak jawab semuanya itu. Yang dia jawab apa? Dia mengatakan bahwa saya ingin anak-anak saya produktif. Produktif berarti apa? Mengerjakan sesuatu, tidak diam, tidak bengong, tidak nganggur hidupnya. Selalu memikirkan apa yang bisa dikerjakan, apa yang bisa dikembangkan, apa yang bisa dilakukan dan berdampak bagi orang lain. Sehingga kalau saya pikirkan, iya juga ya. Kalau kita diam saja seperti tubuh Bapak Ibu. Kalau diam saja kaku bukan? Contohnya ibu-ibu yang dulu aktif menyetir mobil. Setelah 5 tahun, 7 tahun, 10 tahun sudah tidak mengendarai kendaraan mobil lagi, kaku bukan? Pasti, udah mepet sekali, takut, remnya mendadak, tidak terbiasa lagi mengendarai. Sehingga ketika kita hanya diam, contohnya tubuh aja kalau dibiarkan diam, ada bagian-bagian yang tidak dapat berfungsi dengan normal. Akan tetapi, iman kita, jemaat Saron adalah jemaat yang aktif memberitakan kabar baik dimanapun dia berada. Di dalam kota, di luar kota, sampai dengan di luar negeri. Amin Bapak Ibu. Itulah iman kita. Sehingga Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, marilah kita aktif memberitakan kabar baik. Ketekunan dalam iman ini memunculkan ketekunan dalam tindakan yang aktif. Dan sekarang kita akan melihat kembali bagian iman yang hidup dan aktif itu juga dapat menghasilkan tindakan yang relevan dalam kehidupan sehari-hari kita. Sehingga akronim yang ketiga, tadi strong, setelah itu aktif, SAR. R-nya kira-kira apa Bapak Ibu? Relevan. Relevan, dapat diterima. Iman yang menghasilkan tindakan-tindakan yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Relevan dengan kehidupan sehari-hari. Menjadi kesaksian dan teladan hidup. Yakobus 1 ayat 4. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Ungkapan supaya kamu menjadi sempurna dalam terjemahan Inggris NIV itu dikatakan supaya kamu menjadi matang. Supaya kamu menjadi matang. Dalam bahasa Yunani-nya teleios, menjelaskan pengertian Alkitabiah tentang kedewasaan rohani. Hubungan yang benar dengan Allah menghasilkan usaha yang sungguh-sungguh untuk mengasihi Allah sepenuhnya dalam kemurnian di segala zaman.
Orang beriman pasti selalu melihat ke depan, Bapak Ibu. Dia relevan dengan kehidupan sehari-hari, kehidupan masa kini, dan senantiasa melihat ke depan. What next? Aku sudah mengerjakan ini di tahun ini, di zaman ini. What next? Apalagi yang harus aku kerjakan? Apalagi yang harus aku lakukan? Inovasi seperti apa lagi yang harus aku miliki untuk dikerjakan di zaman ini dan zaman-zaman berikutnya dalam perkabaran Injil. Sehingga Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, sekalipun terpuruk, sekalipun kesulitan, dia akan memikirkan hal-hal yang relevan yang bisa dia kerjakan. Dan pada waktunya, kalau dia ketekunan, kerja keras, konsistensi, itu akan membuahkan hasil. Amin Bapak Ibu. Sehingga itu iman kita semua. Contohnya seperti Yosua bin Yefune dan Kaleb. Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune di perjanjian lama. Ketika mereka disuruh mengintai Bapak Ibu, mereka bertemu dengan orang-orang yang gede, orang-orang enak, yang besar-besar. Dan pengintai lain bilang, kayaknya kita gak mungkin masuk ke situ, kita pasti mati, kita kalah. Tetapi 2 orang pengintai ini mengatakan, mereka mengoyakkan pakaiannya dan berkata, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Different perspective, POV. Beda cara pandang, cara melihat, cara memikirkan, cara mengerjakan, dan cara mengelola emosinya tentang apa yang dihadapi. Relevan. Sehingga Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ketekunan yang menghasilkan tindakan yang relevan itu adalah bagian integral dari hidup beriman kita. Berjalan bersamaan. Kita beriman, kita juga realistis. Gak ada iman-iman yang iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Itu kata Yakobus juga di pasal-pasal selanjutnya. Sehingga Bapak Ibu yang terkasih, tanpa ketaatan dan keberserahan kita kepada Tuhan, tindakan kita pun bisa kehilangan arah. Kehilangan arah seperti apa? Kita mencoba memikirkan hal-hal tersebut, tapi kok sampai di tengah jalan kok tidak sesuai ya? Kadang-kadang kita mencoba untuk menalar apa yang bisa kita lakukan. Mencoba mengerti apa yang ada di depan kita tanpa pertolongan Tuhan. Tapi kadang-kadang kalau sudah mentok, sudah kepentok tembok, baru Tuhan aku berserah, baru nyanyi I surrender all. Tetapi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, be relevant. Ketekunan yang menghasilkan tindakan yang relevan. Dan marilah kita berserah dalam yang selanjutnya, ketaatan kepada Tuhan. Hidup kita mungkin relevan, tapi ingat dasarnya. Akronim yang selanjutnya adalah huruf O. O itu obey, obedience, ketaatan. Memiliki ketaatan kepada Tuhan, bergantung dan berserah kepada hikmat Tuhan. Di ayat kelima dikatakan, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberi kepada semua orang dengan murah hati. Kekurangan hikmat di sini Bapak Ibu dipakai untuk mengungkapkan kemampuan rohani dalam memberikan penilaian terhadap sesuatu dan melihat kehidupan dari sudut pandang Allah. Kalau kita kekurangan hikmat, kita sulit mengerti pimpinan Allah. Kita sulit mengerti rencana Allah. Keadaan-keadaan situasi yang Allah berikan kepada kita untuk menguji kita. Kalau kita sulit, kalau kita kekurangan hikmat, mintalah pengertian daripada Tuhan. Tuhan, aku gak mengerti kenapa persoalan hidup ini aku harus alami. Kenapa aku harus menghadapi ini? Kira-kira Tuhan mau membentuk aku menjadi pribadi yang seperti apa? Itulah kehidupan orang Kristen yang taat. Oleh karena itu dalam Roma pasal 8 ayat 4 sampai ke 15 Bapak Ibu. Roma pasal 8 ayat 4 sampai 15 Rasul Paulus menjelaskan bahwa kita hidup tidak menurut daging lagi.
namun roh yang memampukan kita untuk hidup dalam kebenaran dan ketaatan. Dalam keadaan sulit terkadang kita cenderung mengikuti kemampuan kita ya Bapak Ibu. Kemampuan dan kemauan kita yang kita anggap lebih benar. Karena sudah berpengalaman, karena memiliki perekonomian yang dapat menopang hidup kalau nanti aku jatuh. Memiliki relasi yang dapat membackup. Oh pasti ada yang tolong kalau saya mengalami kesulitan. Dan sebagainya. Daripada menaati Tuhan. Terkadang kehidupan kita cenderung seperti itu. Namun pada pagi hari ini kita diingatkan untuk senantiasa memohon hikmat daripada Tuhan agar senantiasa beserta dengan kita. Amin Bapak Ibu. Untuk taat kita butuh hikmat Tuhan. Untuk mengembangkan sesuatu yang kita miliki, untuk bertahan itu sulit bukan Bapak Ibu? Lebih sulit membangun atau mempertahankan. Membangun butuh kerja keras. Kalau mempertahankan itu pasti berbicara tentang persaingan. Tidak hanya kerja keras lagi, tetapi harus kerja cerdas. Sebelumnya relevan. Sehingga sebagai orang percaya pun dalam mempertahankan iman kita, perlu yang namanya spiritual check up. Ada bukunya. Spiritual check up, kita mencek kembali sejauh mana hubungan kita dengan Tuhan, sejauh mana kita menjaga relasi dengan Tuhan, yang menghasilkan buah iman dan dirasakan oleh banyak orang. Sehingga Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ketaatan dan keberserahan kita kepada Tuhan adalah landasan yang kuat dalam hidup beriman. Dan bagaimana kita dapat menjadi pribadi yang rendah hati dan juga mencari petunjuk Allah dalam segala arah hidup kita? Kita akan belajar di akronim yang selanjutnya, yaitu navigate. Bapak Ibu tahu navigate? Navigator, itu kalimat yang paling sering kita temukan. Petunjuk atau arah. Yang pertama tadi strong. Yang kedua active. Yang ketiga relevan. Yang keempat obey. Dan yang kelima navigate. Menjadi pribadi yang rendah hati dan selalu meminta petunjuk arahan daripada Tuhan. Setelah kita menjadi pribadi yang teguh dalam iman Bapak Ibu, kita dapat juga menjadi sarana pemberitaan Injil dalam memberikan panduan dan arahan hidup yang tidak terombang-ambing oleh zaman ini. Kita dapat menjadi berkat. Paling sederhananya menjadi berkat bagi anak. Kita mengarahkan kehidupan mereka sesuai dengan firman Tuhan yang adalah arah hidup kita. Sehingga Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan dikatakan dalam Yakobus 1 ayat 6 yang kita telah baca. Hendaklah ia memintanya, meminta hikmat itu dalam iman. Dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Ayat 8, sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Dua arah, dua fokus, bingung apa yang akan dikerjakan, apa yang akan dipikirkan, apa yang harus dimulai. Sehingga Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, iman itu memberikan petunjuk, memberikan arahan melalui hikmat di dalam ketaatan kita kepada Tuhan. Sehingga ketika kita memiliki iman, itu akan memberikan kita arahan petunjuk. Dan menjadi orang beriman itu memiliki tujuan dan arah hidup sesuai dengan firman Tuhan dan kehendak Tuhan. Sehingga Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ketika kita ingat Saron, ingat yang pertama tadi apa Bapak Ibu? Strong. Iman yang membuat jemaat Saron kuat. Yang kedua, aktif. Iman yang membuat jemaat Saron senantiasa tidak bisa diam, tidak bisa tidak untuk mengabarkan kabar baik. Yang ketiga, R, relevan. Sesuai dengan kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu pun kita dapat diterima di dalam lingkungan kita, tempat kerja kita, tempat komunitas kita. Yang keempat, obey.
Kita hidup dengan ketaatan terhadap Tuhan. Ketika kita mentaati Tuhan, maka Tuhan memberikan hikmat bijaksana, arahan yang memampukan kita. Dan yang terakhir adalah navigate, menjadi pribadi rendah hati. Selalu meminta petunjuk dari navigator hidup kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus melalui kebenaran firman-Nya. Sehingga Bapak Ibu, jadilah jemaat Saron yang memiliki iman yang hidup dan aktif. Amin Bapak Ibu. Iman yang hidup dan aktif, itulah tema kita hari ini. Saya mau kita semua mengatakan ini dengan lantang, dengan lugas, dengan tegas. Iman yang hidup dan aktif. 1, 2, 3, ya. Iman yang hidup dan aktif. Sedemikian jauh kebenaran firman Tuhan yang telah kita bahas bersama-sama, kiranya ini meneguhkan, menguatkan kita sebagai GKIM Jemaat Saron Kota Cirebon yang strong, aktif, relevan, obey, dan navigate. Memiliki arahan tujuan hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan, kami